Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Luar biasa. Selain memberikan jawaban bisik pedas terkait kritik kabinet gemuk, jawaban tak terduga juga dilontarkan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto menanggapi wacana pencalonannya kembali dalam pemilihan Presiden 2029. Secara terbuka dan lugas, beliau menegaskan bahwa pencalonan itu bukan sekedar soal keinginan atau ambisi pribadi, melainkan harus berdasarkan hasil kerjanya selama menjabat sebagai presiden. Kita seluas Eropa 27 negara. Dia punya 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri, 27 panglima. Kabinet gemuk. Nggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan ke rakyat, saya malu untuk maju lagi. Dari kecil saya hanya ingin melihat Indonesia hebat. Sumpah saya. Yang lawan kita ya koruptor itu, yang maling-maling itu. Kita tidak gentar, kita tidak takut, kita akan terus membersihkan mereka itu. Presiden Prabowo pada perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra, selain kembali menegaskan tidak ragu untuk membabat habis koruptor, juga kembali mengingatkan pengusaha penggilingan padi yang bandel. Kau boleh untung, tapi jangan mencekik petani-petani kita. Daripada kau cekik, lebih baik ku cekik engkau, tegas Presiden Prabowo. Saya ingatkan pengusaha, ya. Kau boleh untung, tapi jangan mencekek petani-petani kita. Daripada kau cekek, lebih baik saya cekek kau. Boleh untung yang wajar. Rakyat kita harus sejahtera. Petani kita harus dapat keuntungan yang cukup. Kalau kau tidak patuh dengan peraturan pemerintah, kami akan bertindak. Minimal ada sebanyak 15 proyek hilirisasi dengan nilai mencapai miliaran dolar Amerika Serikat akan dimulai tahun ini. Presiden Prabowo menegaskan seluruh proyek hilirisasi akan dimulai tanpa pemerintah perlu mengemis pemasukan investasi dari pihak asing. Dan satu lagi yang cukup mengagetkan dunia adalah peluncuran ide brilian Presiden Prabowo, yakni Dana Antara, yang pernah dikatakan oleh Presiden Prabowo telah mengantongi modal mencapai kisaran 14.000 triliun rupiah. 15 proyek, mega proyek yang miliar-miliar dolar kita mulai tanpa kita minta investasi dari luar negeri. Kita akan wujudkan cita-cita Bung Karno, berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan minta-minta. Ada yang datang dari luar, hanya bisa saya bilang, silakan, Anda mau masuk ke Indonesia, kami terbuka. Tapi kita tidak akan mengemis, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit dengan kekuatan kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Tanggal 24 Februari yang akan datang, 9 hari dari sekarang, kita akan luncurkan dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Danantara adalah kekuatan energi masa depan.
Dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian yang lain ikut juga membantu mengawasi supaya ini adalah lapor ke saya Pak Erick Thohir. Ada Pak Erick Thohir? Ada. Oh. Pak Erick Thohir itu jabatannya Menteri BUMN, tapi selalu ditanya sepak bola. Beliau laporan ke saya, BUMN tahun ini dividennya 300 triliun. Tapi beliau mengatakan 100 triliun sebaiknya Pak dikembalikan ke BUMN untuk modal kerja selanjutnya. Saya setuju. Berarti kita punya 200 triliun. Dan ini akan tidak kita pakai, kita akan investasi. Saudara-saudara sekalian. Kemudian memang penghematan yang lagi rame, penghematan. Iya, penghematan. Penghematan yang kita lakukan, penghematan putaran pertama, Kementerian Keuangan disisir dihemat 300 T. Penghematan putaran kedua 308 triliun. Dividen dari BUMN 300 T. 100 dikembalikan. Jadi totalnya kita punya 750 T. 24 terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan. Kalau ada anak orang kaya yang sudah kenyang, yang sudah makan enak, tidak apa-apa. Miliar dolar sisa dan ini tidak akan kita pakai. Ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan. Saudara-saudara, presiden-presiden mendahulu meletakkan dasar, saya diberi mandat oleh rakyat, saya akan memimpin pemerintah menuju kepada cita-cita kita menjadi negara maju. Cukup.